أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم. Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabat LC rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam nikmat atas kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih pertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan di mana memiliki berbagai macam keutamaan, sehingga kita mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat LC rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan spesial, termasuk di antaranya yang paling spesial adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang berdoa di bulan Ramadan ini, saat dia puasa, saat dia berbuka, ataupun di saat-saat waktu ijabah, Allah Subhanahu wa taala berikan qabul. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak doa, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, menyeru kepada kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dakhirin, hina dina. Sahabat LC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bahwa doa itu sangat penting dan kita diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Berdoa dengan tentu berbagai macam hal yang kita inginkan, ya, kita minta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Ud'uni, doalah kepadaku. Jangan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa. Sehingga ketika kalian benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ijabahi. Wabil khusus saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, yang doa itu banyak sekali keistimewaan khusus, ya.
Juga doa ini termasuk dari bagian dari ibadah. Sebagaimana dalam hadis Nu'man bin Bashir, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ikhwatal iman, sahabat LC rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita melihat pada ayat yang tadi bahwa ketika seseorang tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau memperbanyak doa, maka dia digolongkan kepada orang-orang yang sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Mereka orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku. Karena doa merupakan bagian dari ibadah, maka ketika seseorang melalaikan dalam berdoa, gitu ya, menginginkan sesuatu yang besar, menginginkan sesuatu yang mulia, menginginkan suatu hal yang terpuji, kemudian dia tidak mau berdoa kepada Allah, dia hanya mengandalkan kepada dirinya, maka termasuk orang yang sombong. Ya. Maka doa ini dalam setiap hal apa yang kita inginkan dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selayaknya bagi kita untuk memperbanyak doa supaya kita tidak digolongkan menjadi orang-orang yang sombong. Karena tempatnya orang-orang yang sombong adalah neraka, hina dina di dalamnya. Jadi keuntungan bagi kita sebagai makhluk Allah yang dicipta oleh Allah, yang diberikan rezeki oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, yang diberikan berbagai macam fasilitas di dunia ini gratis, gitu ya, tidak membayar. Maka selayaknya kita mengikuti perintah Allah. Ya, di antara hal yang paling mulia adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat LCI, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, disebutkan pula dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Ya. Tidaklah sesuatu yang paling mulia di sisi Allah melainkan hanyalah doa daripada doa. Jadi doa ini adalah sesuatu hal yang mulia. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu kemudahan ataupun kesulitan, terus kita menginginkan sesuatu hal gitu ya, alangkah baiknya ketika kita memintanya kepada Allah. Ya, doa yang kuat, yang banyak, kemudian pula dengan ikhtiar maupun tawakal kepada Allah. Ya, dengan itu akan terimplementasi apa yang kita inginkan. Terutama bagi sahabat LC yang masih muda, masih harapannya luas, masih harapannya panjang gitu ya. Sehingga sangat perlu sekali dalam setiap hal yang kita inginkan adanya doa. Ya. Khwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terkhusus di bulan Ramadan yang saat ini kita berada di bulan ini ya. Sebuah ayat yang sangat agung dalam surah Al-Baqarah yang rentetan daripada surah terkait dengan puasa gitu ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 perintah untuk berpuasa ya tatkala menjumpai bulan Ramadan. Kemudian 184 terkait dengan bulan Ramadan, keistimewaan itu ada Al-Quran dan kemudahan dari Allah dan lain sebagainya. Terus kemudian 185 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, ya, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Aku akan memberikan ijabah, mengabulkan suatu permohonan tatkala seseorang berdoa. Ya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun.
ya, maka hendaklah mereka ya falyastajibuli, meminta untuk diijabahi doanya, wal yu'minu bi, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, la'allahum yarsyudun, niscaya mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan masalah ini disebutkan di sela-sela penyebutan hukum puasa. Hal ini menunjukkan akan anjuran memperbanyak doa ketika berada di bulan Ramadan tersebut, ya. Bahkan diperintahkan memperbanyak doa tersebut di setiap kali berbuka puasa. Ya. Ya, sahabat LC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hal ini sangat mulia sekali ketika kita mampu untuk mengimplementasikan di saat kita berpuasa. Ya, kita menahan lapar, haus, dan berbagai macam hal yang membatalkan dari pagi sampai dari waktu fajar sampai dengan tulu'us syams, yaitu di maghrib gitu ya. Kita sempatkan setiap saatnya, setiap waktunya untuk berdoa kepada Allah, meminta hajat kita, ya. Apapun yang kita minta, Allah akan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang menyampaikan dalam sebuah sabdanya, Inna lillahi fi kulli yaumin utaqa minan nar fi syahri Ramadan. Ya. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka di setiap harinya di bulan Ramadan. Ya. Wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha falyastajibulah. Ya. Dan setiap muslim, setiap orang mukmin muslim, apabila dia berdoa, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat sekali ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, ya, bahwasanya menurut para ulama beberapa perawinya thiqah, terpercaya. Ya. Jadi sangat mulia sekali ketika seseorang berada di bulan Ramadan, kemudian mereka memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu bagaimana dengan waktu-waktunya yang mustajab, ya? Setiap saat doa bisa dilantunkan. Ya, apabila kita menemui kemadharatan di saat ada musibah, kita berdoa kepada Allah untuk diberikan ganti yang terbaik. Ya, untuk dimudahkan, untuk diberikan suatu pemecahan masalah gitu ya. Nah ini di setiap saat pun kita bisa berdoa kepada Allah. Tapi ada waktu-waktu khusus ini, ya, setidaknya kita memperbanyak doa di dalamnya. Ya. Yang pertama, ya, waktu sahur, di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala turun di setiap malam, ya, di langit dunia ketika di malam terakhir, waktu akhir sepertiga malam terakhir. Ya. Yaqul, menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'alni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfiralah." Ya. Barang siapa yang meminta berdoa kepadaku, ya, aku akan berikan ijabah, berikan qabul. Wa man yas'alni fa'utiyahu, barang siapa yang meminta kepadaku dengan sesuatu permintaan, aku akan berikan kepadanya.
Wa man yastaghfiruni, barang siapa yang meminta ampun, memohon ampunan atas dosa yang dia lakukan di sepanjang hari, fa'aghfiralah, maka aku akan berikan ampunan kepadanya. Jadi sahabat LC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmat sekali ketika kita berbuka puasa bersama dengan keluarga, atau saat sendiri, atau bersama dengan kawan kita, ya. Kemudian ya sebelum sahur gitu ya, sebelum sahur kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah, meminta kepada Allah, ya syukur-syukur ditambah dengan sholat-sholat sunnah gitu ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah, kemudian makan sahur, kemudian dilanjutkan dengan tilawatul Quran gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang kita lakukan ini ya, jangan sampai ya kita habiskan waktu dengan kesia-siaan gitu ya, dengan main gadget atau ini. Kalau gadget untuk dakwah nggak masalah gitu ya, tapi ketika digunakan di malam yang sempurna, ketika Allah menyeru hal yang demikian tadi, kita habiskan waktu kita untuk hal yang demikian, maka sangat disayangkan sekali. Kesempatan doa yang paling mulia di sini akan hilang, gitu ya. Hal ini Imam Nawawi rahimahullah berkata, pada waktu itu adalah waktu yang tersebarnya rahmat, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali rahmat. Ya memang waktu itu ya kita lihat bahwa banyak orang yang tertidur di waktu itu. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat di waktu itu. Banyak permintaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan, dan juga nikmat yang semakin sempurna kala itu. Ya. Jadi doa dikabulkan, berbagai macam nikmat yang sempurna. Apa saja nikmat yang sempurna? Ya, kesehatan, ya, banyak ahli kedokteran menyampaikan ketika seseorang bangun pagi hari, ya, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kenikmatan di sepanjang harinya, ya, kesehatan yang prima dan lain sebagainya. Ya. Maka berbagai macam nikmat yang akan dia hadapi, akan dia dapatkan ketika dia memaksimalkan di malam pertiga terakhir. Apalagi ketika ya mereka mampu untuk membaca Al-Quran. Zid alaihi warattil Qur'ana tartila. Ya. Jadi malam itu kalian ya tambah malamnya untuk membaca Al-Quran sepertiga malam terakhir. Ya. Memperbanyak doa, kemudian juga membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburi Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Ya. Kemudian memperbanyak hal-hal yang baik di sepertiga malam terakhir itu, maka insya Allah Allah akan berikan kenikmatan. Ya, bahkan di antara tipikal orang-orang sukses, ciri-ciri orang sukses di dunia wal akhirah adalah menghidupkan sepertiga malam terakhir. Ya. Khwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula dengan tatkala seseorang minta ampun kepada Allah. Berbagai macam hal, berbagai macam kegiatan, berbagai macam sesuatu yang dia tidak lepas dari perbuatan dosa. Tentu hal itu ya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang terbaik bagi seorang mukmin adalah mereka meminta ampun kepada Allah. Ya. Di saat mereka terjatuh, di siang harinya, sore harinya, banyak dosa yang dia lakukan. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka di waktu sahurnya, mereka memohon ampun kepada Allah. Meminta atas apa yang telah dia lakukan di sepanjang hari.
Karena apa? Kita tidak bisa lepas dari perbuatan dosa. Kita tidak akan bisa lepas dari hal itu karena kita adalah manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat, dia akan senantiasa terjaga dan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Tapi manusia ini banyak kelalaian. Banyak hal-hal yang dilakukan tidak ada manfaatnya. Banyak dosa yang dia lakukan terhadap saudara-saudaranya. Ya, mungkin dia berbicara melukai hati saudaranya. Mungkin dia bertindak itu membuat saudaranya terzalimi dan lain sebagainya. Maka di waktu ini kita diberikan oleh Allah secara khusus untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah tidak ada ampunan dari Allah, sungguh kebaikan kita lebih sedikit daripada keburukan. Sehingga apa? Ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, kita akan mendapatkan timbangan yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi dengan adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dihamparkan di setiap harinya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan manusia sehingga nanti mampu berjalan di padang mahsyar dan ditimbang. Mudah-mudahan Allah berikan timbangan yang lebih besar adalah kebaikan daripada keburukan. Kemudian yang kedua, ya, waktu yang ijabah untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk waktu istijabah, ya, saat kita berpuasa, ya. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ya. 3, ya, sesuatu yang tidak tolak, ya, tidak ditolak ketika dia berdoa, ya. Yang pertama, as-shaim hatta yuftir, ya. Dia berpuasa sampai dia berbuka. Saat berpuasa dari tulu'il fajr, dari waktu fajar sampai ghurubus syams, ya, sampai maghrib, ya, dia memperbanyak doa, as-shaim hatta yuftir. Jadi jangan sembarangan teman-teman semuanya ketika berada di berhadapan dengan orang-orang puasa, karena doanya terkabul. Tatkala orang yang berpuasa kemudian dia dizalimi oleh seseorang, ya, dia doanya terkabul. Maka ya sebaiknya di bulan puasa, di bulan Ramadan, ya, kita memperbanyak kebaikan dan menyedikitkan dan menghilangkan sama sekali daripada kemaksiatan yang ada. Ya. Kemudian yang kedua, al-imam al-adil, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil, yang memiliki keadilan yang baik, ya, sesuai dengan timbangan syariat, ya. Kemudian wa da'watul mazlum, yang ketiga adalah orang yang terzalimi, doanya orang yang terzalimi, ya. Ketika seseorang dizalimi kemudian dia berdoa kepada Allah, maka tatkala dizalimi doakan kebaikan buat saudaramu, gitu ya. Kalau seorang teman, ya, sejawat, gitu ya, dizalimi oleh temannya yang lain, dia terlukai hatinya atau merasa sesuatu tidak enak pada dirinya ketika dizalimi, gitu ya, maka doakanlah saudaramu itu, ya Allah berikanlah hidayah kepadanya, ya Allah jadikanlah dia orang yang baik, ya Allah jadikanlah dia seorang yang tidak melukai hati saya misalkan, ya, sehingga apa? Doa itu terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya Allah jadikan orang itu berhasil sehingga tidak menzalimi saya dan lain sebagainya. Doa-doa yang baik, gitu ya. Karena doa orang yang terzalimi ini makbul. Gitu. Apalagi saat dia berpuasa. Ya. Saat seseorang tersebut sedang berpuasa, lebih-lebih lagi, gitu ya.
Nah, maka dalam hal ini, dalam hadis ini ya, 3 hal yang tidak ya ditolak dari doa seseorang ya. Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan disunahkan orang yang berpuasa berdoa saat berpuasa dalam urusan akhirat dan dunianya. Juga doa yang ia sukai, begitu pula doa kebaikan untuk kaum muslimin ya. Jadi kalau kita berpuasa nih gitu ya, banyakin doa untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat ya. Keselamatan kita di dunia dan akhirat. Karena kita ini manusia, kemudian banyak musuhnya. Syaitan terutama ya, yuwaswisu fi sudurin nas gitu ya, senantiasa memberikan was-was. Yang sekarang kita bisa istiqomah. Sekarang istiqomah, tapi belum tentu nanti di sore hari kita bisa istiqomah, atau besok hari kita sanggup istiqomah meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dalam hal ini maka kita diminta oleh Allah untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga waktu yang diijabahi dalam doa seseorang di bulan Ramadan adalah ketika dia berbuka ya. Di mana Rasulullah SAW menyampaikan, kalau hadis yang tadi tapi berbeda sedikit ya tentang urutan dan artinya. Salatun la turaddu da'watuhum, 3 hal yang tidak ditolak doanya. Yang pertama al-imamul adil, imam yang adil. As-saim hina yuftir, ya, ini yang berbeda. Ya, yang satu imam adil, ya, tadi di nomor 2 kan, sekarang yang as-saim hina yuftir. Orang yang berpuasa saat dia berbuka. Ya, saat dia berbuka. Jadi waktu berbuka puasa ini waktu diijabahi doa seseorang, gitu ya. Yang ketiga ada dakwatul mazlum, ya, doanya orang yang terzalimi. Jadi ketika seseorang berbuka puasa, sempatkan doa, ya, sempatkan doa, ya, tunggu sejenak sambil menunggu buka puasa, atau kemudian kita takjilul iftar, ya, bersegera untuk meminum dari iftar yang ada, ya, air putih, kemudian kurma kita makan, kita minum, kemudian berdoa kepada Allah, ya. Nah, di situ berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa itu, gitu ya. Jangan lupa di situ ada waktu ijabah untuk doa, ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, ketika malam Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ya. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Maka ada anjuran khusus dari Rasulullah SAW. Hal ini terkait dengan Aisyah, ya. Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, beliau waktu itu bertanya, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, ya, apa pendapatmu wahai Rasulullah, in alimtu ayya lailatin lailatul qadar ma'aqulu fiha, ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku merasa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang aku katakan, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, quli, ya, berdoalah kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pengampun, ya. Tuhibbul afwa, Engkau pula mencintai ampunan, ya, menyukai sifat pemaaf, gitu ya. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku, ya, maafkanlah aku. Dalam hal ini, ya, Aisyah, ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, waktu merasa mendapati malam Lailatul Qadar, meminta
kepada Rasulullah apa yang perlu dia sampaikan, ya, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk berdoa. Doanya apa? Doanya meminta ampunan, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dari beberapa uraian tadi, ya, terutama kita berada di bulan Ramadan, sahabat LC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka kita harus bangkit, hidupkan bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah. Berbagai macam ibadah yang kita lakukan, qiraatul Quran, salat, ya, wajib maupun salatus sunnah, ya, kemudian berbagai macam hal, ya, yang terkait dengan keseharian, diantaranya terkhusus, ya, pembahasan kita kali ini adalah berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyaklah doa kepada Allah, terutama doa-doa kita supaya istiqamah, dimatikan dalam keadaan muslim, supaya kita istiqamah mampu beribadah kepada Allah, supaya kita istiqamah tetap jadi pejuang di jalan Allah, supaya kita istiqamah tetap menjadi hamba-hamba Allah yang sukses di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala yang besar di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal, memperbanyak doa, dan berbagai macam amal ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah terima daripada amal-amal tersebut dan menjadi saksi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberat timbangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري، جمالا مشرقا يسري.